Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya tadi? Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Sehat Pak. Masih semangat. Semangat Pak. Alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembimbingan individu. Yang ketiga ini dengan temanya adalah implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini kata kuncinya adalah berpihak kepada murid. Fokusnya yang pertama merefleksikan hasil survei tentang kompetensi guru penggerak. Yang kedua diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga adalah diskusi hasil lokakarya yang kedua tentang keterlaksanaan dari tahapan Bagja yang sudah Bapak susun kemarin. Pak Adi selama 2 minggu ini, 2 minggu ya dari lokakarya yang kedua itu yang sudah berjalan selama itu apa Pak? Setelah lokakarya 2 itu kami kan belajar tentang modul 2.3 Pak. Nah itu lokakarya 2 memang kemarin itu kita disuruh mempresentasikan hasil kerja kita yang membuat visi yang bisa menggerakkan yang dibuat dalam bentuk konsep kerja itu sudah kami presentasikan dan ada tambahan-tambahan yang diberikan kepada kami sehingga itu kalau memang masih relevan itu maka akan tetap kami sertakan untuk perbaikan-perbaikan yang bisa membuat kedepannya lebih baik lagi begitu. Berarti dari tahapan Bagja itu ada yang direvisi di Pak? Ada yang ditambahkan. Ngantarkan itu Pak? Ngantarkan yang kemarin itu. Iya, yang kemarin kayak diundang ya ke dinas ya. Jadi dulu ya Pak. Jadi yang tadi yang sudah berjalan selama 2 minggu ya ini ya. Dari Loka 2 ke yang hari ini kan 2 minggu. Rencana dari tidak lanjut pendampingan sebelumnya itu yang sudah sampai laksanakan. Jadi pendampingan yang kedua kemarin yang menjadi rencana tindak lanjut saya yang sudah saya kerjakan adalah mencoba untuk berdiskusi dengan rekan sejawat yang kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas ataupun di sekolah. Terus kemudian rencana juga yang kaitannya dengan pengisian portofolio itu juga sudah saya tambah walaupun belum banyak. Yang dianggap apakah itu juga termasuk capaian dari kinerja Bapak? Kalau itu dianggap capaian, iya, tapi mungkin masih belum secara maksimal. Itu merupakan capaian yang mungkin secara maksimal belum bisa dirasakan karena memang masih dalam sebuah proses, Pak. Mungkin nanti hasilnya ketika sudah semuanya itu dalam satu kesatuan mungkin baru bisa dirasakan. Oke. Dari semua kemajuan-kemajuan yang sudah jenengan laksanakan terkait dengan kajian-kajian mungkin di AFS ataupun di pembelajaran di dalam kelas, itu saya mengapresiasi, tetap semangat nih. Selanjutnya Bapak
ke bagian inti pendampingan. Yang pertama itu merefleksi hasil survei dari asesmen mandiri tentang kompetensi guru pemula. Dengan kalau saya lihat di asesmen mandirinya itu sudah yang terbaru saya belum. Apakah sama antara waktu lokal dengan yang sekarang? Ya, asesmen mandirinya ya sudah Bapak tentang punya pribadi. Ya, kemarin sudah saya ini ya ada sedikit peningkatan lah, kaitannya dengan asesmen yang pernah formatnya Bapak berikan. Itu ada beberapa peningkatan yang memang saya rasakan dari asesmen yang sudah saya baca mulai nomor 1 sampai 60 itu walaupun tidak banyak tapi ada di dalam kita berkolaborasi atau berdiskusi dengan teman sejawat yang berkaitan dengan supervisi akademik, kemudian membahas tentang perencanaan pembelajaran, itu ada sebuah peningkatan seperti itu. Kalau feedback sekarang umpan balik dari kepala sekolah, teman sejawat dan siswa itu mungkin ada yang kurang baik yang diberikan oleh mereka tentang kompetensi dari Bapak. Bisa disampaikan apa saja yang kurang baik dari setiap umpan balik yang diberikan. Mungkin saya kurang dari kepala sekolah dulu. Kalau dari kepala sekolah mungkin komunikasi dengan teman sejawat yang perlu ditingkatkan dari kepala sekolah. Terus kemudian kalau dari teman sejawat atau dari guru itu ini Pak, melibatkan wali murid dalam proses sebuah perencanaan, termasuk dari siswa yang kemarin kita kasih umpan balik itu ada 5 siswa yang memang hampir secara keseluruhan 5-5-nya ini mengatakan di umpan balik itu kurang melibatkan wali murid untuk membuat sebuah perencanaan. Memang itu yang menjadi kekurangan saya. Kalau dari kepala sekolah yang berkolaborasi dari komunikasi dengan teman sejawat itu yang kurang. Untuk meningkatkan itu apa Pak? Dalam mengasah kompetensi itu agar itu meningkat, apa yang perlu dilakukan? Sebenarnya mungkin komunikasi yang dimaksud itu adalah ketika saya mendapat sebuah informasi yang baru, itu yang mungkin tidak langsung saya berikan kepada teman sejawat, tetapi pada dasarnya untuk meningkatkan komunikasi itu adalah saya melakukan pendekatan-pendekatan yang intens kepada teman-teman di sini, terutama kepada teman-teman yang satu rumpun yang tergabung dalam komunitas di sekolah. Jadi saya harus melakukan pendekatan-pendekatan yang intens untuk komunikasi bisa dilanjutkan. Kalau dari umpan balik dari rekan sejawat yang melibatkan orang tua, apa yang Bapak asah untuk kompetensi itu? Ya, mungkin saya akan mulai meminta nomor handphone dari wali murid sehingga nanti dalam kedepannya proses untuk membuat grup wali murid itu bisa terjadi. Kemudian dari situlah mungkin saya bisa
minta masukan-masukan kepada wali murid untuk melakukan sebuah perencanaan. Jadi sampai sekarang masih belum ada grup wali murid. Ya, untuk kelas saya memang untuk saya saja Pak yang belum. Iya. Untuk guru-guru yang lain ada yang sudah ada yang belum. Oke, dalam meningkatkan kompetisi tersebut yang dilibatkan siapa saja Pak? Kalau menurut Bapak? Yang perlu saya libatkan adalah yang satu pastinya adalah kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian para wali kelas, yang mana wali kelas ini yang punya hak di dalam kelasnya untuk berkaitan dengan nomor-nomor wali murid mereka masing-masing. Itu yang akan saya lakukan. Kalau jadi satu kayak tadi dengan kompetensi guru penggerak kompetensi yang sudah jadinya apa namanya itu lembar asesmen yang sudah jadi isi. Sekarang ke rencana penerapan pembelajaran sosial emosional KSE ya. Apa KSE itu? Kompetensi sosial dan emosional. Itu ada di modul 2.2. 2.2 berarti 2.2 itu mempelajari tentang KSE. Betul. Yang KSE itu isinya apa saja Pak? Mungkin bisa disebutkan salah satu. Untuk KSE yang sudah saya pelajari itu berkaitan tentang kesadaran diri, kesadaran sosial, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta kompetensi untuk relasi. Keputusan yang bertanggung jawab, apa lagi satunya? Kompetensi untuk relasi. Apakah Bapak sudah merencanakan ataupun di situ sudah ada rencana untuk menerapkan di dalam kelas? Apakah atau sudah diterapkan di dalam kelas? Untuk penerapan di dalam kelas karena memang pada saat saya menerima materi itu posisinya anak adalah terakhir proses pembelajaran, itu baru saya terapkan ketika anak melaksanakan proses ujian. Jadi di situ pada saat saya menjadi pengawas, walaupun kita ujiannya secara online, saya minta kesadaran anak untuk dalam proses ujian itu benar-benar mereka mengerjakan secara mandiri seperti itu. Itu online itu dikerjakan di rumah? Online itu dikerjakan di sekolah. Mereka membawa gadget masing-masing, kemudian mereka masuk ke dalam LMS kami, dan kami yang menjadi pengawas ini memberikan token. Jadi mereka sebelum mengerjakan soal itu, setelah masuk diklik itu harus ada token yang bisa membuka ruang untuk mereka mengerjakan soal ini. Berarti itu tidak dikerjakan di rumah ya? Tidak dikerjakan di rumah. Terus apakah KSE itu sosial emosional itu sudah Bapak masukkan ke dalam RPP? Untuk saat ini masih belum. Untuk semester genap yang nanti akan dimulai awal tahun Januari 2023 itu rencananya nanti akan saya berikan kaitannya dengan kompetensi sosial ekonomi. Bapak kan sudah ada yang diterapkan yang sudah ada diterapkan di dalam kelas KSE tersebut. Harapannya setelah melaksanakan atau menerapkan itu apa? Harapan saya adalah menjadikan siswa-siswa kami itu termasuk murid-murid atau siswa-siswa yang mempunyai kesadaran diri bahwa mereka
posisi saat ini adalah menjadi seorang siswa, bagaimana tanggung jawab mereka, kemudian secara sosial mereka juga punya teman-teman yang mungkin membutuhkan bantuan, kemudian nah ini yang paling penting adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini yang perlu sekali supaya mereka ini di kedepannya itu benar-benar kita cetak menjadi sosok yang bisa punya tanggung jawab dalam pengambilan sebuah keputusan. Oke, cukup. Lanjut ke keterlaksanaan tahapan Bagja. Kemarin kalau pada saat Loka 2, kalau tidak salah kan dari tahapan jenengan yang dibahas itu ada umpan balik dari beberapa teman PJP yang lain gitu. Apakah dari tahapan-tahapan itu ada perubahan pada diri Bapak? Dari tahapan-tahapan itu Tahapan Bagja perubahan pasti ada. Ya. Perubahan pasti ada. Itu dalam rangka penyusunan itu memang kita perlu berkolaborasi dengan yang lain untuk menyempurnakan apa yang perlu kita buat supaya tidak memunculkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang memang pada saat itu kita tidak memikirkan itu. Iya. Berarti Bapak sudah menerima apa yang diumpan balik oleh teman itu? Saya terus. Siap. Di dalam melakukan tahapan Bagja, apakah sesuai dengan visi yang sudah Bapak inginkan? Dalam melaksanakan di tahapan Bagja itu kan ada beberapa pertanyaan G. Apakah itu sesuai dengan visi yang sudah Bapak inginkan? Sangat sesuai. Contohnya yang sangat sesuai. Sangat sesuai di mana dalam proses pembuatan Bagja itu visi yang saya ambil memang dalam proses Bagja itu sangat sesuai dengan apa yang kita pikirkan, mulai dari bagaimana cara melakukan, bagaimana kita ambil tindakan, kemudian sampai pada akhirnya aplikasi yang harus kita laksanakan itu seperti apa. Itu semuanya memang sudah sesuai. Oke. Tantangannya Bapak dalam beberapa tahapan Bagja mungkin ada beberapa yang tidak bisa dilaksanakan karena ada tantangan. Tantangannya memang yang pertama adalah waktu. Karena memang untuk melaksanakan itu butuh waktu yang cukup, lumayan lama. Nah, ini yang mungkin kita sebagai perencana itu harus benar-benar bisa membuat timing yang pas. Jadi waktu itu memang harus kita paskan supaya dalam proses pelaksanaannya itu bisa benar-benar maksimal bisa dilaksanakan. Dari Bagja, dari BA, GJA, mungkin yang paling yang sudah dilaksanakan dengan maksimal itu yang apa? Pertanyaannya apa? Yang baru yang B, Pak. Yang B, apa B itu? Bagaimana kita menerapkan visi yang kita buat itu yang sudah, sehingga untuk proses yang selanjutnya ini yang masih membutuhkan waktu. Yang perlu diperbaiki Bapak sekarang sehingga yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan tahapan Bagja itu sehingga nantinya bisa mencapai visi yang telah dirumuskan. Yang perlu diperbaiki kemarin sebenarnya sudah ada umpan balik Pak ya dari teman-teman yang lain, karena memang yang dipresentasikan itu adalah milik kami, sehingga itu yang menjadikan dasar kami untuk melakukan perbaikan.
Berbalik dari teman JGP Iya. sehingga itu adanya itu perbaikan. Betul. Oke, terima kasih. Jadi diharapkan nantinya di Bagja itu semuanya berjalan sesuai dengan proses yang sudah Bapak rencanakan. Oke, di akhir pendampingan ini mungkin saya perlu menanyakan di sini tentang hal menarik. Kalau ditanyakan tentang hal menarik, nggak ada yang menarik atau yang menarik mungkin tahapan pendampingan yang kedua kemarin ya, karena sekarang itu cuma kita ngobrol biasa santai. Yang menarik itu sebenarnya yang menarik dari pendampingan ini. Yang perlu saya tanyakan itu tentang pendampingan berikutnya, Bapak. Mungkin ada di sini kan di pendampingan berikutnya nanti ada observasi pembelajaran, Bapak. Ada observasi pembelajaran dengan dari RPP besok di Loka 3 besok itu diterapkan di pendampingan yang keempat nanti. Itu nanti yang perlu disebut ada RPP, terus RPP yang berdiferensiasi sama RPP berdiferensiasi yang memasukkan unsur KSE ke situ. Itu yang perlu dipersiapkan. Mungkin apa itu diperbaiki dari pendampingan selanjutnya. Menurut saya untuk pendampingan ini sudah berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Itu kalau misalkan kita ditanya mengenai perbaikan yang harus dilakukan pada saat pendampingan berikutnya, ya, mungkin itu kaitannya dengan komunikasi saja. Sebenarnya komunikasi pun sudah terjalin. Cuman untuk pendampingan ketiga ini kan kemarin ada beberapa hal yang menjadi kendala kita yang memang itu di luar kehendak kita sebenarnya seperti itu, sehingga itu yang menurut saya perlu ada perbaikan seperti itu. Jadi prosesnya pendampingan, kemudian sebelum pendampingan pun sudah sesuai sebenarnya, cuman kalau ditanya kira-kira perbaikan apa itu Pak. Mungkin kemarin ya Pak, waktu evaluasi itu disampaikan apa tantangannya kita sebagai TGP, tantangannya sebagai PP, terus apa yang berkesan di situ. Itu banyak teman-teman yang sudah menuliskan atau menyampaikan di situ. Rata-rata yang menjadi tantangan terberat kita itu adalah waktu. Itu juga sarannya untuk yang satkernya itu, satuan kerjanya di sana itu mungkin entah itu di BGB atau nanti dia pendidikan itu adalah apabila ada undangan itu jangan mendadak, apabila ada pemberitahuan tentang pelaksanaan PE atau pelaksanaan karya tempatnya itu jangan mendadak dan seperti itu. Itu kami sampaikan kemarin waktu evaluasi. Juga apa yang berkesan, yang berkesan rata-rata di situ karena ada rotasi grup, perubahan grup itu, jadi itu juga salah satu yang menurut mereka itu berkesan karena bertemu dengan orang-orang baru, otomatis pengetahuan informasi juga baru. Itu kemarin mungkin yang disampaikan oleh teman-teman waktu evaluasi. Ya, itu saja Bapak pendampingan hari ini. Mudah-mudahan apa yang nantinya praktik-praktik baik mungkin yang akan dilaksanakan oleh Pak Adi bisa berjalan dengan lancar. Ya, yang pasti tetap semangat seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah yang baru. Semangat ya mengalir saja intinya, bukan masalah makin berat, makin kesini makin berat, tidak, mengalir saja. Kalau kita melaksanakan dengan itu sesuai dengan ya aliran air yang selalu dikerjakan tepat waktu, itu saya rasa tidak berat. Mungkin itu maksud dari Ibu Kepala. Oke, makasih Pak Adi atas waktunya. Sampai bertemu di Loka Karya yang ketiga, dan nantinya
kita bertemu lagi di pendampingan yang keempat itu bulan Maret. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk LK3 besok dibawa apa Pak?